Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita semua bisa hadir di kesempatan yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwata iman rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Abang Al-Nair untuk memberikan sedikit pembahasan tentang keutamaan memelihara diri dan bersabar. Ikhwata iman rahimahumullah, kesabaran dalam hidup sangatlah penting dikarenakan sabar merupakan salah satu sifat mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, Nabi Muhammad Rasulullah dan bagi kita semua. Maka dari itu, kita harus mencontoh sifat sabar dan memelihara diri dari beliau. Adapun dari sifat memelihara diri yang dimaksud dalam memelihara diri dari hawa nafsu, perbuatan zina, dan yang lain-lain. Terlebih, ini adalah bulan suci Ramadan, di mana pahala dan dosa dilipat gandakan pula. Kata iman rahimahullah. Adapun dalil yang menjelaskan tentang keutamaan memelihara diri dan bersabar, dan dalil itu disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri. Dalil itu bermakna dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ada golongan orang dari golongan Ansor meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi. Beliau pun memberi mereka. Sehingga ketika sudah habis apa yang ada pada diri beliau bersabda, kebaikan apapun yang ada pada diriku, aku tidak akan menginginkannya dari kalian. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatan orang tersebut. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan membuatnya bersabar. Dan tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Itulah salah satu dalil yang menjelaskan tentang keutamaan memelihara diri dan bersabar. Kata iman rahimahullah, dan pelajaran yang dapat kita ambil dari dalil tersebut ialah kesabaran adalah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan pemberian apapun. Maka karena itu kita harus selalu bersabar dan menjaga kehormatan kita. Maka dari itu kita sebagai umat dari sebaik-baiknya manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus selalu bersabar atas segala apapun yang menimpa kita dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan bodoh di hadapannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga wawasan yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah memperpanjang umur kita semua agar bisa bertemu bulan suci Ramadan kembali di tahun depan. Wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang Dia berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini. Salawat serta salam kita pangkatkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saya Sultan Hamid Firmansyah. Dalam kesempatan ini saya akan berpidato kepada hadirin sekalian
yang hadir di sini tentang larangan memutus tali persaudaraan. Apa kalimat? Memutus tali persaudaraan itu adalah lawan dan penyakit tali persaudaraan. Yaitu dengan tidak berbuat baik kepada mereka, tidak menanyakan kabar mereka, tidak memperhatikan kondisi mereka, walaupun hanya dengan menyampaikan salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asaikum in tawallaitum an tusidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika allazina la'anahumullahu fasammahum wa a'ma absarahum. Apakah sekiranya kamu berkuasa dan membuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang akan diikuti oleh Allah, dibuat pulih pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Kata kalimat Allah telah memberitahukan bahwa kalau siapa yang berpaling dari janji Allah dan membatasi syariat dan hukum-hukum Islam, maka mereka akan kembali kepada kebiasaan lama mereka pada masa kejadian berupa melakukan penumpahan darah dan memutus tali persaudaraan, yaitu dengan tidak berbuat baik kepada kaum kerabat, baik itu ucapan, perbuatan atau pemberian harta. Oleh karena itulah dia melarang kita membuat kerusakan di bumi secara umum dan memutus tali persaudaraan ini secara khusus. Sesungguhnya Allah telah berfirman di Quran surat Al-Araf ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalla yufsiduna fil ardh. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang menjadi Allah yang telah diikatkannya dan memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah agar disambungkan dan membuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang akan diikuti oleh Allah dan mendapatkan tempat kediaman. Demikianlah, itulah orang-orang yang terus kesengsaraan dan sifat-sifat mereka disebutkan pula bahwa apa yang mereka alami kelak di akhir nanti dan tempat tujuan mereka yang berbanding kebalik dengan tempat tujuan orang-orang mukmin. Dan mereka juga menikmati diri mereka dengan sifat-sifat dan bukan sifat-sifat orang mukmin. Sekian, terima kasih telah mendengarkan pidato dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Mungkin itu datang dari syaitan atau kekhilafan yang saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Ikhwatan iman sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta atas nikmat lainnya yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat memeluk agama Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri serta tenaga pengembangan terutama OSMIP yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di depan sini. Ikhwatan iman sekalian, pada kesempatan kali ini Ana ingin menyampaikan pidato singkat dengan tema yang berjudul Si Pemakan Bangkai Saudara Sendiri. Ikhwatan iman, apakah kalian mengetahui siapakah orang yang memakai bangkai temannya sendiri? Tidak lain tidak bukan, yaitu dia adalah orang yang membicarakan aib temannya, membicarakan kejelekan temannya kepada orang lain, yang dimana temannya itu tidak suka kejelekannya itu disebar-sebarin kepada orang lain. Yang lebih tepatnya adalah ghibah. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, di sini diceritakan bahwa si tukang ghibah sama dengan halnya seseorang yang memakan bangkai saudara sendiri.
Perlu kita ketahui, ikhwatal iman sekalian, bahwasanya ghibah ini termasuk salah satu perbuatan maksiat dan mendapatkan dosa besar. Dan orang yang melakukan ghibah ini celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Humazah di ayat pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Lalu bagaimana sekiranya jika kita sudah terlanjur melakukan salah satu perbuatan maksiat ini? Bagaimana cara kita menghapus dosa-dosa kita? Yang pasti ikhwan, caranya adalah jangan kalian meminta maaf kepada orang tersebut, karena bisa menimbulkan rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa kemarahan dari orang tersebut. Lalu bagaimana caranya? Adapun caranya ada 3, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah kalian menyebutkan kebaikan orang tersebut, orang yang pernah kalian gibahi kepada orang lain tanpa sepengetahuan dirinya. Itu cara pertama. Adapun cara yang kedua, kalian menyebutkan kebaikannya dikala orang tersebut sedang digibahi oleh orang lain. Dan cara yang ketiga dan cara yang terakhir ini adalah kalian mendoakan kebaikan buat si fulan yang sudah kalian gibahi tersebut, dan kalian doain kebaikan buat dia, dan kalian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan 3 cara tersebut dosa-dosa kalian akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwatal iman sekalian, dengan berdirinya Anda di depan sini, Anda berharap kita bisa mengurangi perbuatan maksiat satu ini. Terlebih lagi sekarang bulan suci Ramadan, yang dimana pahala dan dosa dilipat gandakan. Jangan sampai amal ibadah kita di bulan Ramadan sia-sia karena kita melakukan perbuatan maksiat satu ini. Mungkin sekian dari Ana, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, datangnya dari Ana sendiri, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama, mari kita panjat puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat nafas kita sekarang ini. Salawat serta salam, mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat adalah Dewan Juri kita, Ustaz Abdul Qadir dan Bang Jabiu, dan serta para asatid-asatid yang ada di sini yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini untuk menyampaikan rokok boisme yang membangkitkan. Hadirin sekalian, kita menghadap Allah untuk apa? Bil fasli wal hisab, untuk keputusan dan perhitungan amal kita. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili, kita akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman, terkhusus kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Bisa jadi kita menzalimi teman kita sendiri dan kita tidak sadar. Bisa jadi begitu. Dan bisa jadi orang tua yang menzalimi anaknya sendiri. Bisa jadi orang tua yang menzalimi anaknya sendiri. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bisa jadi Anda menzalimi istri dan anak Anda sendiri. Dan itu kita tidak sadari. Anaknya masih kecil, sakit paru-paru, sakit jantung, gara-gara keegoisannya ayahnya atau mbahnya. Dan ini nggak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Baik, saya ingatkan yang suka merokok. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan ini nggak akan dibiarkan sama Allah Subhanahu
Ketika Anda melakukan di terminal, di bus, ketika Anda melakukan di pasar, berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan, ratusan orang terzolimi gara-gara asap rokok Anda itu. Dan ini nggak akan dibiarkan oleh Allah SWT di hari kiamat. Dan nanti orang-orang yang terzolimi akan diberikan kesempatan untuk menuntut Anda di hari kiamat. Menuntut apa? Menuntut pahala. Pahala yang Anda capek-capek kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah SWT. Akan diberikan kepada orang-orang yang Anda zolimi. Apakah orang yang terzolimi ini Anda sudah minta maaf? Gimana minta maafnya? Sepatkah Anda minta maaf kepada mereka? Kalau misalnya orang itu Anda kenal, segera minta maaf. Takutnya mereka akan menuntut kita di hari kiamat. Dan insya Allah orangnya bakal maafin. Dan di akhirat kita nggak akan dituntut oleh mereka karena sudah dimaafkan di hari kiamat. Ya, karena sudah dimaafkan di dunia. Yang jadi masalah adalah jika orang itu kita tidak kenal, gimana minta maafnya? Orang kita nggak kenal kok, apalagi dia. Yang ada nanti di hari kiamat kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Itu saja pidato dari Anda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan selalu kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak dan seluruh kebaikan menjadi sempurna. Dan juga jangan lupa juga salawat dan salam marilah kita panjatkan puja dan marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan dari Anda sendiri, Anda mengucapkan terima kasih pada Dewan Juri dan juga panitia yang sudah memberikan Anda kesempatan untuk memberikan pidato tentang kenapa sih kita harus bersyukur. Oke kawan, coba deh kita flashback dari kemarin pagi sampai pagi sekarang ini. Apa aja sih nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Pasti banyak dong. Dan dari sekian banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, apakah kita sudah bersyukur? Oke. Jika memang sudah, alhamdulillah. Karena jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah itu akan menambahkan nikmat juga kepada kita. Ini terdapat dalam firman Allah, Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan kalau menurut Anda sih Ikhwan, walaupun Allah belum menambah nikmat kepada kita pun, kita tuh udah banyak banget kenikmatan. Ane kemarin nanya ke teman Ana, apa sih mesin paling canggih di dunia itu? Dan dia jawab mesin roket dong. Dan kalau berarti sih mesin paling canggih di dunia itu belum bisa dibuat manusia ataupun AI secanggih apapun. Kenapa Anda berani ngomong kayak gitu? Karena yang buat mesin paling canggih di dunia itu bukan sembarang kayak kita gitu mungkin ya. Yaitu jantung kita ya buat. Kenapa? Jantung kita memompa darah dari satu titik ke seluruh tubuh pasti lewat pembuluh darah. Dan panjang dari pembuluh darah itu sendiri mengelilingi 2 kalinya bumi kawan. Dan padahal itu hanya sekecil sekepala tangan kita doang. Itu bekerja selama 12 tahun lebih dan gak pernah berhenti, apalagi istirahat. Dan kita sudah diberikan jantung sesempurna itu, sehebat itu, secanggih itu, masa kita mau bersyukur juga? Dan ini pun udah jantung. Belum kayak organ-organ yang lain seperti ginjal, hati, paru-paru, lagi otak. Mungkin kalau misalkan kita nggak ada otak, kita tuh nggak bisa jadi puncak rantai makanan di bumi. Semoga dari apa yang Anda sampaikan tadi,
kita bisa lebih bersyukur lagi kepada Allah, dan kita juga akan memberikan tambahan kenikmatan. Itu aja dari Anda. Mungkin kalau saya ada kesalahan kata itu murni dari Anda sendiri karena sedang lagi dibelenggu, dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, bahkan tak terhingga. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada juri dan panitia yang telah mempersilahkan saya untuk berdiri di sini berbicara di pagi yang sangat indah ini. Masya Allah. Baiklah, pertama-tama sebelum saya mulai, izinkan saya memberikan para hadirin sekalian pertanyaan. Di antara banyaknya al-anbiya, para nabi-nabi, mukjizat dari nabi siapakah yang paling hebat? Gak usah dijawab. Bukan mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah laut, bukan mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati, bukan mukjizat Nabi Sulaiman yang dapat bicara dengan hewan. Namun mukjizat Nabi kita lah yang paling hebat. Yang mana kali itu mukjizatnya? Yaitu Al-Quranul Karim. Masya Allah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah yang dapat diteladani, banyak peringatan-peringatan, banyak kabar gembira. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran itu sendiri memiliki gaya sastra bahasa Arab yang tinggi. Buktinya, orang-orang musyrikin zaman dulu yang terkenal dengan sastrawan tidak bisa membuat karya-karya sastra yang lebih hebat dari Al-Quran. Dan entah para hadirin sadar atau tidak, sebenarnya di dalam Al-Quran terdapat fenomena sains. Saya beri sebuah contoh. Dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Artinya, dia membiarkan dua laut yang mengalir kemudian saling bertemu. Di antara keduanya terdapat batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Fenomena dua laut ini terjadi di terusan Suez dan terusan Panama. Tidak mungkin bukan bagi orang yang hidup ribuan tahun yang lalu, hidup di padang pasir, di zaman dimana teknologi tidak secanggih sekarang, bahkan dia bisa membaca, bisa mengetahui fenomena-fenomena ini. Pasti ada yang memberitahunya, dan pasti Tuhannya lah yang memberitahunya. Namun para hadirin sekalian, mengapa di antara kita masih saja menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, tidak dibaca, tidak ditadaburi, bahkan ada yang coret-coret Al-Quran dengan tulisan yang entah apaan artinya. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang sengaja menendang Al-Quran. Masya Allah, tidak tahukah dia itu adalah kitabullah yang berisi kalamullah. Padahal sudah banyak kisah-kisah dari para kaum-kaum jahiliyah, orang-orang non-muslim di luar sana yang diazab gara-gara melecehkan Al-Quran. Lalu apa yang terjadi jika yang melecehkan Al-Quran itu sendiri adalah orang muslim itu sendiri? Entah apa yang membuntutinya. Oleh karena itu para hadirin sekalian, dari pidato ini saya ingin menyampaikan satu pesan saja. Marilah kita bersama-sama menjadikan Al-Quran pedoman hidup, mentadaburinya, membacanya, karena kelak Al-Quran akan menjadi
karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita, dan bahkan ia yang akan menemani kita di alam kubur. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan dari pidato saya yang singkat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena sebenarnya saya sedang gugup di sini. Saya ulang lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.